Ya, teman-teman, hari ini tanggal 25 ya, bulan 12 di hari libur. Santai saja teman-teman, kalau hari santai ya kita santai. Bahkan harus santai, lebih santai daripada pada hari santai gitu. Karena liburnya bukan di hari libur normal ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman. Saya menitipkan kepada teman-teman ya. Kita harus kembalikan kepada dasar hukum beli saham. Apa? Beli di bawah, jual di atas ya. Jangan sampai teman-teman orang lain cuan, teman-teman hanya kejemput saja. Itu sih patokan dasar dari dulu sampai sekarang itu harusnya begitu. Beli saham itu di bawah, jangan di atas ya. Kalaupun mau di atas, scalpingan aja teman-teman ya. Oh ya, makasih teman-teman ya yang selama ini terus support channel ini. Sampai ke ganti channel aja masih support. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan bagi yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Sembari teman-teman ngebaca yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe. Yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Terus yang memberikan like sama nge-share juga luar biasa ya. Terus yang memberikan komentar baik positif ataupun negatif itu akan memberi semangat juga buat teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih selama ini terus support dengan channel ini. Mudah-mudahan semuanya digantikan 10 kali lipat dan diberikan keberkahan kepada teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja. Ini kemarin MTech belum bisa dibuka juga ya, sekarang udah bisa dibuka belum? Coba MTech. Nah, sekarang udah bisa dibuka teman-teman ya. Nah, teman-teman, MTech saya suka dengan ini teman-teman nih. Dia bentuknya cekungannya cekungan lebar ya. Setahun ini cekungan lebar. Dia terus turun ke bawah. Biasanya kalau cekungan, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan itu biasanya ketika cekungan begini itu membentuk kalau kata orang apa, handle ya. Handle ya. Cup and handle katanya. Teng ke atas. Jadi ini tonggaknya itu di sini nanti teman-teman ya. Jadi setelah ini langsung peng, biasanya begitu ya. Terus saya lihat juga 3 tahunan, tuh lihat. Ini udah mau keluar dari harga termurahnya. Jadi mau harga murahnya mau keluar teman. Jadi udah menyentuh harga murahnya. Perhatikan, dia mau menyentuh harga, sudah menyentuh harga murahnya ya. Dia kembali lagi 10 tahunan juga sama ya. Ini udah bentuk cekungan teman-teman ya. Ini sangat luar biasa kalau terjadi ya, kalau terjadi. Nah, mudah-mudahan sini dapat bentuk cekungan, cuman kita harus memperhatikan kemarin kan sempat tidak dibahas ya. Area yang saya targetkan ke angka berapa nih? Penurunannya ya. Sudah tertutup ya. Nah, dia meninggalkan di sini ada gap teman-teman, kecil, gap kecil kemarin tidak sempat ketutup sama body, hanya tertutup. Di sini nih, ini ada gap kecil teman-teman. Ini sangat mengganggu saya karena harus tertutup. Makanya ketika kemarin juga, wah ini nggak nyampe sini, nggak tertutup tapi dia dengan terlihat jelas menutup semua gapnya teman-teman. Semua gap seekor juga ketutup ya. Ini ada si PR lagi di angka 470 ya, mudah-mudahan tidak sampai sini ya. Bahkan di angka 478 juga masih ada PR-nya. Tapi mudah-mudahan tidak ke arah situ. Tapi kalau melihat dari MA-nya ini dalam posisi sedikit lagi dead cross ya. Cuman kalau bandarnya pingin ya bisa aja ke atas gitu ya. Sudah dari isian bagaimana? Isian bandar lokal sama Poren cenderung kemarin itu ngebuang seperti yang sengaja ngebuang gitu ya. Nah, seperti si Poren juga tanggal 24. Nah. Si CC ngebuang akan ngebuang, tapi si BK ngambil sama si LS ya. Kita lihat di grosskan deh. BK ngambil 10, jual 2,6, berarti masih ada sisa ya. LS ngambil 300. Nah, dia ngambil toh apa enggak? Ngambil toh ya 300, ngambil toh 300 teman-teman. Ya di sini walaupun ada pembuangan daripada bandar Poren, cuman Poren masih banyak barangnya teman-teman, dia ngambil aja dari bulan Oktober. Jadi kalau dibuang hanya sekali ya tidak mungkin lah. Kenapa tidak mungkin ya, siapa yang menerimanya gitu aja. Kalau mereka istilahnya mau ngebuang juga harus ada yang nerima gitu teman-teman ya. Nah, kebetulan pas di sini mungkin ada teman-teman kita yang mau nerima ya, akhirnya dijual dulu karena dia ngambil sudah dari bawah, wajar teman-teman untuk jualan. Nah, ini mudah-mudahan terjadi dead cross, cuman pingin saya sih dia sideways dulu area ya, paling mentok jangan sampai ke 478 ya. Di sini kan saya tidak punya tahanan di sini teman-teman ya. Cuman ada ditahan di 478 aja yang paling 4 berapa sini ya. Nah, pokoknya pas ini teman nih, pas garis ini aja ya. Pas si apa namanya? Pas si ekor hijau aja ya. 480 481 lah di antara situ ya.
Oke teman-teman, jadi untuk MTEK ini lagi ada buangan daripada bandar lokal, cuman bandar lokal juga ngebuangnya sedikit ya. Di sini terdeteksi bandar lokalnya si BK teman-teman ya. BK nih sebagai bandar lokal ngejual, tapi BK korennya malahan yang ngambil 10, jual 2, masih ada sisa gitu ya. Malah terdeteksi si BK sengaja akumulasi di area sini. Ini penurunan berapa persen? 17% ya, 20% lah, sampai mana, sampai sini lah. Mudah-mudahan sih bisa ditapan tuh. Kalau dia nyentuh sini teman-teman ya, bagus berarti ya, dia betul menyesuaikan keinginannya gitu kan, untuk menutup PR-nya dulu. Nah ini hati-hati, MA10 juga masih berada di atas candle ya. Nah teman-teman, kalau udah MA10 di atas candle gini biasanya dia downtrend gitu kan. Di sini juga udah ngebentuk si kepala kembar hijau merah tapi sejajar, itu kepala kembar, dan bagusnya itu dia menutup PR-nya. Mudah-mudahan tidak jatuh dari angka 482 ya. Karena kalau 482 ya bisa ke arah stepnya bisa batal stepnya, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 nih. Kita berharap di step 5-nya dipantulkan ya, biar jadi step 6. Nah, teman-teman, untuk bandarnya ternyata masih banyak. Perhatikan aja, bandar lokal juga masih banyak nih. Hijau-hijau royo-royonya masih banyak, poren juga masih banyak. Perhatikan ketika bandar lokal ngambil. Jadi santai saja, walaupun ada penurunan santai aja teman-teman. Karena kecenderungan naiknya ada, karena ini sudah lama dia di harga murahnya ya, di 300 berapa nih? 328 ya. Sekarang lagi menitih karir ya, menitih untuk lepas daripada harga murahnya, cuman tidak kuat ya. Nih, udah mau nitih ke harga murahnya, tidak kuat, akhirnya dia membal lagi ke ditekan ke bawah. Tapi tekanan ke bawah ini bandar lokal dan poren cenderung akumulasi, banyak akumulasi. Walaupun ada pembuangan sekarang tidak masalah, yang penting dia tidak buangannya terlalu signifikan sampai setengahnya gitu kan. Ini enggak, paling berapa 0, sekian lah, 0,5% mungkin dari semua barang yang diambil. Oke teman-teman, MTEK masih cenderung aman walaupun sudah turun sekitar berapa persen? Suka lupa mulu saya. 18 persenan cenderung masih aman, karena si kepala merah juga tanda-tanda kenaikan sudah ada 1, 2, ini si kepala merah, 3 sama yang kecil yang ini nih ya. Udah kesini aja dulu teman-teman ya, kesini aja, targetnya kesini aja dulu, nanti kalau sudah tembus ini kita akan cek untuk di atasnya ya. Nah teman, seperti itu ya, sebagai pemberitahuan bahwa ini target yang kedua kali sudah tercapai, tinggal target yang ketiganya ya. Nah ini target ketiga di sini di angka 726, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Walaupun harga wajarnya 266 ya, kalau bandarnya bikin kehendaknya ke atas ya silahkan aja gitu kan, masih dalam hak prerogatif daripada bandar. Oke teman-teman, kita langsung, ini udah PR-nya udah, MTEK udah ya. Ada sofa, ini sofa pakai F ya, sofa bagaimana sofa. Nah sofa ini, perhatikan sofa teman-teman ya. Ini target yang penurunannya sudah tercapai ya di sini nih. Perhatikan. Ya, udah tercapai. Terus ini untuk target penurunan berikutnya ada di angka 35 teman-teman ya. Nah, sekarang dalam posisi dia uptrend ke atas. Ini juga penurunannya sudah dicapai. Nah, ini tinggal naik kan teman, 68-nya ya. 68, mudah-mudahan si kepala merah kan ini. Saya masih kalau akselerasi juga masih bisa pakai TA gitu, kecuali kalau FCA gitu ya, mungkin tidak bisa pakai CA ya kalau saya sendiri ya. Jadi untuk sopa ini teman-teman, dalam kenaikannya ternyata si bandar lokal dan poren jualan. Perhatikan ya, bandar lokal dan poren jualan. Nih, bandar lokal jualan 3 hari ini. Jadi kenaikan ini adalah dipicu sama penjualan daripada bandar lokal dan poren. Ya mudah-mudahan sih ini si bandar lokal bisa ngambil lagi ya dari atas ya. Apakah ada kecenderungan dia ngambil? Perhatikan ketika dia ngambil, ternyata dia jualan di atas juga. Terus dia ngambil di atas, ngambil lagi di area penurunannya, dan dia jualan lagi di atas. Ya mudah-mudahan sih ini ada pengambilan lagi lah. Soalnya nih secara TA sih masih dalam posisi uptrend ya, 200-nya masih di atas. Terus untuk kenaikannya juga bisalah sampai ke angka 67-an ya. Nih ada 102, target saya 102 teman-teman ya untuk sopa ini. Cuman hati-hati ya sekarang dalam pembuangan bandar lokal. Poren bagaimana? Poren semenjak ngambil dia tidak ngambil terakhir dia tanggal 19, 20, 21, 22, 3, 20, 19 tanggal 20 tidak ngambil. Maaf, tanggal 20 keluarin sedikit, 23 tidak ngambil, 24 tidak ngambil. Artinya si poren hanya ngambil
area tanggal 19 aja ya. Nah ini untuk komposisinya, untuk hari terakhirnya pembuangannya itu si PG, YP, PD, CP, HP yang ambil juga bagus bro, ada si MG. Cuman dikuasain sama teman-teman kita nih, makanya sangat khawatir ya kalau teman-teman kita yang kenapa? Kemampuan teman-teman kita hanya bisa membeli, menunggu dan menjual, sedangkan foreign ini harus kalau bandar emang harus ada masuk bandar biar ada yang memaaf harga gitu kan. Nah itulah yang diharapkan, kenapa harus ada bandar itu yang memaaf harga gitu kan. Oke, nanti anak-anak scalping gitu biasanya suka pada datang tuh ya. Mungkin kalau untuk yang akselerasi ya pinginnya kayak lagi waktunya akselerasi akhir tahun ini hampir pada naik deng gitu ya. Nanti juga awal-awal tahun saya khawatirnya ini teman-teman hati-hati ya. Karena sudah banyak meninggalkan dia jejak-jejak penurunannya ya. Ini gap-gap semua ini penurunan teman-teman. Ini gap-gap semua penurunan ya. Semua gap itu penurunan. Maka ini juga terakhir di 35-nya hati-hati aja. Kalau sekarang lagi uptrend nikmatin aja keuptrendnya, cuman hati-hati bandar si bandar lokal masih udah jualan dan masih dikuasain sama teman-teman kita ya, hati-hati aja. Oke, target masih di 102 walaupun ada penjualan di bandar lokal, mudah-mudahan si bandar lokal sih bisa, apalagi kalau si bandar lokal barangnya sudah mulai habis ya. Sudah mulai habis nih. Ya nama Jamarar pinginnya beli di bawah, nggak mungkin dia jadi di atas kecuali dia scalpingan gitu kan. Buat modal dikit nanti up dikit terus jual di atas. Nah jadi harapan sama hanya polen aja. Polen sudah ngambil ya dari tanggal 19 Desember. Berapa sih polen ngambil? Gede nggak sih polen ngambilnya ya? Cuma 6 juta ya, 6 juta masih sedikit teman-teman ya. Maka jangan berharap sama polen dah. Sedikit soalnya. Baik, lanjut ada jas kenaikannya. Jas ini si kepala merah sudah dilewati teman-teman ya. Kita hapus aja ya. Nah, si kepala merah sudah dilewati dan timbullah ada yang namanya gap. Nah, ini harus diturunkan ya. Turunkan dari sini. Ini juga masih ada gap di angka 50, hati-hati ya. Kita pindahkan dulu deh. Ini soalnya area untuk penurunannya. Kepala merah ke bawahin. Nah, area sini teman-teman nih. Ini gap teman-teman, di 50 itu gap. Dia harus ke bawah juga ya, harus ke bawah lagi. Kenapa? Karena 50-nya masih meninggalkan gap. Dari isian bagaimana bandar lokal jualan teman-teman. Per tanggal 24 bandar lokal jualan. Perhatikan. Sangat masif banget ya jualannya. Ada si AO, EP, CC, XA ini jualan semua ya. Yang nerima siapa? YP, MG, PD, YB. Nah mudah-mudahan si YP ini YP yang sisa scalping ya. Nah mudah-mudahan kalaupun ada kenaikan ya teman-teman mendingan scalpingan aja ya. Karena ini sudah mulai istilahnya YP sudah mulai masuk ya, anak-anak scalping biasanya teman-teman ya. Anak scalping yang suka menginapkan barang banyak teman-teman ya. Sisa-sisa kemarin ya udah masih istilahnya masih si kandalnya masih menuju ke atas, mereka suka pada menginapkan ya. MG juga sama, biasanya MG itu beli sekarang jual besok ya. Dengan teknik dia biasanya tekniknya biasanya seperti BK tuh teman-teman, dia ke bawahin dulu lalu ke atasin juga, dia akan membentuk shadow biasanya ya. YB sudah masuk, PD juga sudah masuk ya. Kalau PD sama seperti YP, banyak retailnya, banyak juga scalpernya, dan banyak ada juga bandarnya di PD itu teman-teman. Jadi untuk PD biasanya dikuasain sama semuanya ya seperti YP. Oke teman-teman, untuk jas jadi seperti itu ya. Jadi bandarnya sudah keluar, bandar polen juga sama sudah keluar ya. Cuman kalau bandar polen dia masih menyisakan barang ya. Kita perhatikan dari sini nih. Tanggal 29 November, kita lihat deh 29 November. 29 November. Nah, ini dia. Polen udah ya. Ada si AK 4000 lot lagi. Kita groskan. Si AK beli 4000 jual 500. Si kakak beli 1500 jual 500 berarti tinggal 1000 lagi. YO beli 390 491 berarti dia average ya, artinya dia jualan sembarinya average. Si AG ya si AG biarin aja lah. Si AG tidak berpengaruh, cuma 3 biji. Jadi ya si AK sama si kakak ini masih ada barang. Nah, mudah-mudahan si karakter si AK sama kalau si AK karakternya mirip-mirip seperti Cece teman-teman ya. Dia suka jualan di atas dan betul dia jualan di atas ya. Nih jelas jualan di atas ya. Nah itu bagaimana kedepannya scalpingan aja teman-teman. Kalau mau kedepannya scalpingan aja untuk jas ini.
Karena dia juga baru bebas daripada FCA-nya. Kalau teman-teman udah siap dengan resikonya, contohnya ngambil di harga kemarin gitu ya. Siap-siap risiko ketika 57 teman-teman harus berbuat apa, dan ketika ke 50 juga teman-teman harus berbuat apa. Harus jangan all in karena cenderung penurunannya ada di sini teman. Kalau teman-teman mau swing gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau scalping ya, scalping bebas, yang penting cuan bungkus. Kalau hari ini dia tidak kalau hari ini dia tidak cuan, teman-teman wajib untuk keluar. Dalam keadaan rugi pun harus keluar untuk scalping ya. Teman-teman harus tanamkan dalam diri teman-teman, saya scalping maka harus keluar, harus ambil resikonya. Kalau swing teman-teman sudah ngambil tinggi begini ya, harusnya teman-teman juga berpikir kembali untuk kalau ngambil. Kecuali kalau teman-teman sudah ada sekitar jatah 45, berarti sekitar 30% lagi ke atas ya. Nah, mungkin ke angka 88 juga bisa teman-teman ya. Ke angka sinilah minimal ya, cukuplah ke arah situ teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, cuman teman-teman jangan sampai ketika teman-teman swing ya, tidak punya rencana untuk penurunannya. 57 ada rencana untuk penurunannya, sama 50 juga akan ada rencana ke situ ya. Kenapa? Karena berdasarkan gap. Gap ini harus tertutup dengan baik dan rapat. Ini juga sama, ada si gap di 50 ya. Jadi si merah keluar, si ekor merah, dia bikin ekor merah lagi di 51 baru up ke atas. Nah, itu adalah tanda-tanda kenaikan yang harus pasti ke bawah lagi. Oke? Karena si bandar lokal sudah jualan dengan baik dan benar gitu. Tinggal si pohon aja yang belum jualan. Ya pasti semuanya pengen jualan di atas teman-teman. Mana ada gitu ya istilahnya si bandar mau jualan di bawah. Kecuali si BK karena cerdas, dia bisa jualan di bawah ya. Karena dengan sistem average dan shadow-nya itulah biasanya si BK itu memperjualbelikan bisa di bawah. Lanjut, ada Koka. Koka keren teman-teman. Koka keren. Untuk akumulasinya ya, Koka ini karena akumulasinya dari tanggal berapa nih? 19 Desember dia sudah Oren akumulasi 3,3, si si LG akumulasi. Terus domestiknya juga CP udah akumulasi ya. Cuma kalau CP nggak terlalu besar ya. CP sama MG nih yang akumulasi, cuma dia bebarengan lah bandarnya, bandar lokal akumulasi. Si di porennya ada si LG. Ya, ini udah nembus juga MA 200-nya dalam posisi di uptrend. Maka sebenarnya kenaikannya sudah dilihatkan di sini teman-teman. Di angka 72-nya sudah terlihat kenaikannya. Ini target garis kenaikan 77, tapi target utamanya ada di angka 85 ya teman-teman untuk si Koka ini. Cumannya hati-hati area gap yang sudah dilewati, ada di 62. Kalau kata teman kita ada shadow-nya, katanya sudah tertutup. Kalau saya tidak, harus tertutup sama body. Jadi ini kemungkinan turunnya ada. Tapi kalau lagi begini, jangan mikirin dulu, ke atas aja dulu. Karena si si bandar juga sudah mulai akumulasi, tinggal mereka jualan. Si bandar Poren sudah mulai jualan, cuman belum kemakan sama retail. Akhirnya ya mereka jualan hanya sedikit aja. Terus ada juga di 58-nya, dia akan ke 58. Dan di 50 dia masih ada PR di 50. Jadi Koka kemungkinan ke 50 ya, kemungkinan ke 50. Cuman kalau lagi begini ikutin aja MA-nya. Jangan pikirkan ke 50 dulu. Yang penting teman-teman, ini lagi uptrend, nikmatin kenaikannya, nikmatin teman-teman gennya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke 85, itu target saya teman-teman ya, ke 85. Ini juga harga wajar belum dihitung ya. Ini secara harga wajar masih ada berarti EPS-nya masih ada teman 113 nih kuartal 2 ya. Kita harus hitung lagi kuartal 3-nya berapa. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Si Koka dalam posisi bagus teman-teman untuk penguatannya ya. Tinggal mereka mau jualan di harga berapa terserah mereka gitu ya. Si LG ya bagus dia teman-teman, si LG bagus ya. LG bagus. LG aja udah 3,3 miliar, artinya masih harus banyak dikeluarkan teman-teman ya. Nih, PDFF yang ngejual AOYJ. Tapi yang ngambil CP, MG, DR, NIRB. Ini broker bagus semua lah teman-teman ya. Oke teman-teman, optimis ya. Ini juga garis kenaikannya 72 sudah mulai ada. Terus garis kenaikan juga sudah kesentuh.
tinggal targetnya di 85. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk si Koka ini. Jadi penguatan lagi bagus. Wow, saya belum lihat Koka ini. Koka ini nah, teman-teman, Koka ada kesempatan ke harga yang lebih tinggi lagi. Bisa ke 159 asal teman-teman bisa bersahabat dengan waktu. Dulu ini adalah emiten yang harus saya rekam sebenarnya ketika ada tahun 2023 ya. Nah, ini harusnya nanti ada kan saham emiten-emiten yang tahun 2024 yang saya lagi teliti kan. Karena tahun 2024 dia tidak kelar untuk mencapai harga tertinggi ketika listing, maka akan berlanjut penelitian sampai tahun 2025. Sampai kapan? Sampai menemukan yang namanya ini nih. Ini juga harusnya diteliti teman-teman. Kita masukin aja ke watchlist nanti penelitian tahun 2023 deh. Ya. Nanti ini soalnya ini si Koka itu 166 harus tercapai teman-teman. Ini harus tercapai karena ini masih dalam kondisi milik bandar teman-teman. Ini kalau masih begini masih dalam kondisi milik bandar teman-teman. Mereka juga kecuali ya teman-teman perhatikan ketika emiten-emiten yang seperti ini, teman-teman harus bersahabat dengan waktu. Ini aja tahun 2023, 2024 belum di-up lagi. Bulan berapa nih? Bulan Oktober ya. Siapa tahu tahun 2025 gitu. Karena ini kewajiban dia harus ke sini teman-teman. Secara apa ya namanya? Secara teori lah, secara teori saya itu harus ke situ teman-teman ya. Itu teori saya teman-teman ya. Makanya saya menargetkan ke angka 128 tuh teman, perhatikan ya. Saya itu menargetkan ke angka situ. Kenapa? Karena saya punya keyakinan akan ke situ teman-teman ya. Nih. Saya punya keyakinan malahan dia akan ke sini teman-teman. Nah, ke angka 172. Itu keyakinan saya teman-teman. Kenapa harus keyakinan? Harus. Kenapa enggak gitu loh. Apa yang kalian istilahnya yakinin gitu teman-teman. Jangan sampai ada pengaruh dari orang lain begini-begini. Gak usah teman-teman ya. Teman-teman itu istilahnya terus perkembangkan diri teman-teman untuk meyakini sebuah emiten itu. Kenapa? Soal lihat perkembangan perusahaannya baik, tokohnya tidak bermasalah gitu kan. Pungutan juga lagi bagus. Jadi saya pikir ke 172 itu bisa gitu ya teman-teman untuk si Koka ini. Oke, untuk Koka seperti itu ya. Apakah yakin ke 50 lagi? Ya, karena dia sudah ke 50. Kenapa? Kalau ada yang nanya Koka apakah Koka bisa ke 50? Betul. Karena si Koka pernah ke 50. Nih, kalau 50 kan. Nah, ini adalah bandar teman yang seperti itu bandar. Ini masih dalam penguasaan bandar, teman-teman ya. Oke, untuk Koka seperti itu ya. Ada lagi nggak? WG ya, kita lihat WG. WG nggak ada yang itu ya, nggak ada yang ngebahas. Gue udah lama nih WG nggak pernah dibahas, baru kali ini WG dibahas. Oke, WG teman-teman, dari downtrend biarin aja teman-teman, lagi downtrend sini begini biarin aja. Kita lihat tanda-tanda kenaikan dulu deh. Ini ada satu di angka 73 teman-teman yang nyangkut di atas 73, upayakan bisa ke 73 dulu. Di sini bagus teman-teman dia. Di sini ada satu teman-teman. Nih kepala merah satu. Nah, di 70. Artinya ada tengah ke situ. Perhatikan bandar Poren. Poren itu sudah ngambil lama, teman-teman. Dia ngambil banyak, kadang-kadang dibuang dikit-dikit. Kan 31 kan Poren itu, teman-teman ya. Ngambil lagi. Nah, terakhir dia 2 hari ini terakhir ngambil banyak. Nah, ini dalam posisi downtrend, biarkan saja. Tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Baik yang mau average ataupun yang mau ngambil, silahkan tunggu MA10-nya di bawah candle. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil berapa hari ini? Tanggal 17 Desember. Ada CYU, CCDH ya, ada XL teman-teman kita. Tapi yang paling banyak CYU teman-teman dari tanggal 17-nya ya. Jadi kemungkinan di up-nya ada, tinggal tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah candle. Karena cenderungan ini bagus untuk penurunannya bagus teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan bandar Poren sudah ngambil. Kita cek dulu deh berapa hari terakhir ini. Nah, dari sini aja ya, dari tanggal 18 aja, jangan jauh-jauh. Karena kalau ngambil kan bisa aja, tenang aja mau dicek juga silahkan teman-teman. Yang terdekat dulu. Porennya ada si EP. Si EP gimana? Dia karakternya kalau mau ke atas terus, kalau mau ke bawah dia akan dikencet ke bawah terus. Itu karakternya teman-teman ya. Akan terus ngambil di bawah sampai mentok, baru dia pang ke atas, seperti itulah. Kalau bandarnya si EP ini kan bukan ini bagian daripada Poren aja gitu teman-teman. Untuk IWG ini bukan bandarnya ya.
Kecuali kalau yang bandar dia itu ya yang dipegang sama dia, mungkin sama saham-saham IPO gitu ya. Oke, kita cek ini kan sudah ngambil dari sini, kita cek yang paling rendah deh di sini nih. Tanggal 12 September. Tuh bayangin aja foreign aja bagi foreignmologi tuh teman-teman. Sudah ngambil dari tanggal 12 September. Nah, ada CC, BB ini broker bagus semua teman-teman. Cuman ini pengambilannya belum signifikan, harusnya 100.000 lot gitu kan. Nah mungkin akan istilahnya ngambilnya enak gitu. BB juga sudah ngambil, EP baru ngambil 20.000 kan. Nah CC sudah ngambil, BB sudah ngambil. Ini broker bagus semua teman-teman. Jadi untuk WG ini karena plat merah teman-teman, dihajar sama yang punya MT-nya jauh teman-teman. Jadi masih bisa dimainin sama bandar-bandar foreign ataupun bandar-bandar lokal ya. Nah ini untuk sekarang ini WG ini lalu dikuasain sama bandar foreign ya. Foreign terus diambil betul, dia harus mengambil, dia dalam posisi dia di saya dua atas juga ngambil. Kecenderungan ke atasnya ya banyak ciri-cirinya ke atas. Tapi untuk sekarang ini lebih baik teman-teman santai dulu, ngopi-ngopi dulu, tunggu MA10-nya di bawah candle ya. Tunggu MA10 di bawah candle. Itu mungkin akan menjadi pertanda dia mau uptrend. Oke. Karena sini sudah lumayan dalam ya, berapa persen sih ini? 25% ya. Nih teman-teman, dia punya PRD 50 teman-teman. Apakah dia akan ke 50-an nih? Ini punya MR 50 dia. Si ekor hijau. Ya, ini punya PRD 50 teman-teman ya. Makanya tetap santai aja, Kita harus dihitung nih WG ini berapa sih harga wajarnya. Banyak nih PR nih yang belum dihitung harga wajar. Nanti ya kita hitunglah harga wajarnya ya, sambil santai ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan susul lagi dengan emiten-emiten updatean teman-teman. Untuk sementara ini kita segitu dulu. Cukup sekian dan terima kasih. Ciao.